Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Apoteker UHAMKA Angkatan 42 akan melakukan simulasi tentang konseling mengenai inhaler dengan saya Heni Plita sebagai pasien, saya Tiara Nidela sebagai apoteker. Selamat menyaksikan. Selamat siang, selamat datang di Apotek UHAMKA. Dengan saya apoteker Tiara dan bisa saya bantu, Mbak. Selamat siang, Mbak. Ini, Mbak, tadi kan saya habis berobat ya. Terus suruh dokter nebus resep ini. Saya cek dulu ya resepnya. Kalau boleh tahu ini resepnya untuk siapa? Untuk saya sendiri, Mbak. Oke, resepnya atas nama Mbak Heni, umurnya 23 tahun. Resepnya dari Dr. Rino? Iya, betul, Mbak. Baik. Saya siapkan dulu ya obatnya ya. Tolong ditunggu di ruang tunggu, nanti saya panggil kembali. Makasih, Mbak. Iya. Atas nama Heni. Iya, Mbak. Mbak, ini obatnya Ventolin Inhaler, harganya 120.000. Untuk cara penggunaannya ini ada cara khususnya. Apakah Mbak sudah pernah memakai obat ini sebelumnya? Oh, belum, Mbak, saya baru pertama kali. Baik, jika berkenan, bolehkah saya minta waktunya untuk agar saya bisa menjelaskan tentang tata cara penggunaan obatnya? Kira-kira berapa lama ya, Mbak? Sekitar 5-10 menit. Oh, boleh deh kalau kayak gitu. Baik, kalau gitu, ini dilakukan pembayaran dulu di kasir ya, Mbak ya. Kalau sudah selesai, nanti langsung ke ruang konseling yang sebelah sana ya. Ya, makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Silakan duduk, Mbak. Makasih, Mbak. Sebelumnya saya berterima kasih ya, Mbak, sudah meluangkan waktunya. Di sini resepnya atas nama Heni. Iya, betul, Mbak. Usianya 23 tahun ya? Iya. Oke. Saya izin menjelaskan sedikit ya, Mbak, tentang tujuan dilakukannya konseling. Diharapkan Mbak bisa menggunakan obatnya dengan baik dan benar. Dan juga bisa meningkatkan pengetahuan Mbak tentang penggunaan obatnya, supaya Mbak bisa lebih patuh lagi dan disiplin dalam menggunakan obatnya. Kalau boleh tahu, Mbak, aktivitas hari-harinya apa? Saya hanya bekerja aja sih, Mbak. Oke. Di keluarga apakah ada riwayat penyakit asma? Ada, Mbak, ibu saya. Ada alergi obat? Tidak ada sih, Mbak. Oke. Maaf ya, Mbak, pertanyaannya agak sensitif. Apakah Mbak sedang hamil? Tidak, Mbak. Tidak ya. Kalau boleh tahu, tadi dokternya bilang apa tentang obat Mbak? Dokter cuma bilang sih, Mbak, saya diresepkan obat itu untuk menghilangkan sesak napas saya. Oke. Lalu apakah dokter menjelaskan tentang tata cara penggunaannya? Belum, Mbak. Oh, terus dokter juga bilang nggak untuk harapan setelah menggunakan obat ini? Bilang, Mbak, dokter hanya bilang setelah saya menggunakan obat ini, itu bisa mengurangi kekambuhan saya. Oh, baik. Izin menjelaskan juga tentang penyakit asma sendiri ya, Mbak. Asma itu merupakan suatu penyakit saluran pernapasan yang disertai dengan sesak napas. Itu ditandai dengan adanya peradangan. Jadi di sini Mbak diresepkan Ventolin Inhaler yang isinya salbutamol 0,1 mg. Digunakannya kalau misalnya Mbak sesak napas aja ya, Mbak ya. Obat ini digunakan untuk melegakan nafas Mbak apabila terjadi sesak napas. Untuk penyimpanannya sendiri, ini disimpan di suhu kamar, terhindar dari sinar matahari dan juga jauhkan dari jangkauan anak-anaknya, Mbak. Baiklah, Mbak, sampai di sini Mbak mengerti? Oh iya, Mbak, saya paham. Baik, saya izin ya, Mbak, buka segelnya. Iya, Mbak, silakan. Sebelum menggunakan ini, diharapkan cuci dulu kedua tangannya, Mbak, ya, sampai bersih. Lalu ini dikocok terlebih dahulu perlahan ke atas, ke bawah, 3-5 kali. Lalu buka tutup mouthpiece-nya ya. Terus disemprotkan inhalernya untuk mengetahui apakah alatnya berfungsi dengan baik. Ini udah kesemprot, jadi alatnya berfungsi dengan baik ya, Mbak ya. Terus badan Mbak ditegak lurus, habis itu angkat dagunya sedikit ke atas, habis itu tarik nafas panjang dalam, lalu hembuskan, terus masukkan ke inhalernya ke dalam mulut, diapit bibir atas dan bibir bawah, lalu tutup mulutnya dengan rapat ya, Mbak ya. Habis itu semprotkan inhaler dengan cara menekan bagian atasnya, lalu hirup, tahan nafas selama 5-10 detik. Terus sebelum buang nafas, inhalernya dilepas dulu, baru Mbak buang nafas. Habis itu, kalau udah selesai, baru nanti dibersihkan, dikeringkan dengan tisu, lalu tutup kembali dengan tutupnya. Setelah digunakan, jangan lupa Mbak berkumur-kumur ya, Mbak, untuk menghindari efek sampingnya seperti bercak-bercak putih dan juga sariawan ya, Mbak ya.
Untuk penyimpanannya, disimpan di suhu ruang, dihindari dari sinar matahari secara langsung, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak ya Mbak ya. Sampai sini apakah Mbak sudah paham? Iya Mbak, saya sudah paham. Baik, jika sudah paham, bisa tolong jelaskan kembali tentang tata caranya agar Iya, saya Mbak, bisa bisa. memastikan. Oke, di sini saya diresepkan Tetolin Inhaler 0,1 mg, digunakan bila sesak. Kemudian untuk cara penggunaannya, yang pertama saya harus cuci tangan terlebih dahulu ya Mbak. Terus kemudian saya kocok terlebih dahulu 3-5 kali seperti ini. Terus kemudian dibuka tutup mouthpiece-nya seperti ini ya Mbak. Terus kemudian disemprotkan untuk mengetahui apakah obatnya berguna dengan baik atau tidak. Selanjutnya posisi badan saya berdiri tegak seperti ini, terus dagunya terangkat sedikit gitu Mbak. Terus kemudian saya tarik nafas, kemudian hembuskan. Selanjutnya masukkan inhalernya ke dalam mulut di antara bibir atas dan bibir bawah, kemudian tutup mulutnya dan kemudian ditekan. Kemudian saya hirup, terus saya tahan nafas 5-10 detik. Kemudian sebelum buang napas, saya keluarkan terlebih dahulu ya Mbak. Selanjutnya saya buang napas. Selanjutnya dibersihkan terlebih dahulu tutup mouthpiece-nya. Jika sudah ditutup kembali, dan selanjutnya saya berkumur-kumur agar tidak terjadi sariawan ya Mbak. Ya. Seperti itu, bukan? Apakah sudah benar penjelasan dari saya? Untuk penyimpanannya bagaimana? Oh ya, untuk penyimpanannya disimpan di suhu kamar dan terhindar dari sinar matahari dan jangkauan anak-anak ya Mbak. Baik. Kayak saya kira Mbak sudah mengerti ya Mbak ya. Untuk mencegah kekambuhannya bisa dihindari pemicunya seperti asap rokok, debu, dan polusi. Jadi kalau Mbak beraktivitas disarankan untuk memakai masker ya Mbak ya. Iya. Baik, jika nanti Mbak bingung atau lupa tentang tata cara penggunaan obatnya, Mbak bisa langsung hubungi saya, ini kartu nama saya, atau bisa langsung datang ke apotek ya Mbak ya untuk menanyakannya. Oh berarti kalau saya bingung saya bisa langsung telepon apotek saja ya Mbak? Boleh, bisa langsung telepon ke saya ya. Baik, apa ada lagi yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak ada Mbak, sudah cukup jelas kok. Saya rapikan dulu ya obatnya. Iya, Mbak. Ini obatnya, semoga lekas membaik ya Mbak ya. Sehat selalu. Terima kasih ya Mbak sudah membantu. Sama-sama Mbak. Ayo Mbak, mari. Sekian video simulasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan share.